CNN Indonesia News Update masih bersama Anda, pemirsa. Berikutnya mari kita pantau bersama data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga sore hari ini, kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 387 orang, menjadi lebih dari 14.000 orang. Sementara hampir 2.700 orang dinyatakan sembuh, dan sayangnya yang meninggal juga bertambah menjadi 973 orang. Dari data ini, pemirsa, kita bisa lihat bahwa pasien yang sembuh ini lebih dari 1.700 lebih banyak dibandingkan yang meninggal. Maka dari itu kita harapkan agar angka kesembuhan ini semakin meningkat dan angka kematian ini segera berhenti. Dan selanjutnya, ini bagi Anda yang telah merangkum atau mengajukan pertanyaan, ini kami telah merangkum ada beberapa pertanyaan warganet seputar COVID-19 dalam segmen Dokter Menjawab. Dan kini sudah bergabung melalui sambungan Skype pada hari ini Dokter Umum Rumah Sakit Jati Sampurna, Dr. Al-Ghufron. Langsung saja kita sapa. Ya, langsung saja kita sapa. Sepertinya Dr. Al-Ghufron sudah siap-siap. Halo dokter, selamat sore. Apa kabar? Halo, selamat sore di studio. Baik. Oke dokter, nah baik. Ini sepertinya sudah siap ya dokter menjawab pertanyaan dari warganet pada hari ini. Langsung saja kita bacakan pertanyaan yang pertama pada hari ini di segmen Dokter Menjawab. Ya, pertanyaannya adalah dari @baitul arsy. Dok, apa gejala dominan COVID-19? Obat apa yang sekiranya bisa menjadi alternatif kalau ternyata itu negatif COVID-19? Gimana dok? Oke, jadi kalau COVID-19 ini memang utamanya yang paling utama itu disertai demam, dan juga kalau misalnya sudah cukup parah gitu ya, itu bisa muncul juga gejala seperti sesak nafas. Tapi tidak berarti nggak bisa muncul gejala lain nih. Nah, bisa muncul juga gejala lain seperti gejala-gejala di saluran pencernaan kayak mual, muntah, kemudian bisa juga muncul diare kayak gitu. Tapi kalau gejala utamanya sendiri itu biasanya berhubungan dengan saluran pernafasan. Jadi yang tadi saya bilang mungkin batuk, mungkin tenggorokan, sesak nafas, dan juga disertai demam tinggi di atas 38 derajat Celcius kayak gitu. Oke, baik dokter. Nah, ini langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari username @yesi_yusdiana. Dokter, saya ingin bertanya bagaimana orang bisa positif COVID-19, #warganet kepo COVID-19. Nah, ini bagaimana dok? Orang bisa positif COVID-19, yang jelas pasti karena dia terpapar. Nah, terpaparnya dari mana? Bisa dari orang yang sakit, atau bisa juga dari benda-benda yang dipegang sama dia yang ternyata di situ sudah ada droplet yang mengandung virus COVID-nya nih. Nah, maka dari itu sangat disarankan yang pertama pakai masker, yang kedua kita harus sering-sering cuci tangan. Kalau misalnya kita nggak bisa menemukan sumber air di dekat kita bisa pakai hand sanitizer. Tapi kalau untuk penularannya sendiri paling sering itu medianya yang pertama, kalau misalnya kita ngobrol sama orang terlalu dekat dan kita nggak tahu apakah orang itu terinfeksi atau enggak, dan mungkin ternyata terinfeksi dan kita ngobrol terlalu dekat, habis itu dia batuk atau bersin terus dropletnya muncrat ke kita. Atau bisa juga kemungkinan yang kedua, misalnya kita megang permukaan yang ternyata di situ sudah ada droplet yang mengandung si virus COVID-nya. Habis itu kita mungkin megang-megang bagian sekitar wajah kita. Nah, itu paling besar kemungkinannya kita bisa tertular. Cuman ya itu tadi, cara pencegahannya adalah kita pakai masker, jaga jarak 1 meter kalau misalnya kita ngobrol sama orang. Terus kemudian juga sesering mungkin cuci tangan. Kalau misalnya nggak ada sumber air di dekat kita bisa pakai hand sanitizer kayak gitu. Oke, baik dokter. Berarti memang pencegahan ini bisa dilakukan dari berbagai macam cara. Salah satunya ya tadi dengan menggunakan masker dan juga cuci tangan begitu ya. Baik, terima kasih Dr. Al-Ghufron sudah bergabung bersama kami sore ini di Dokter Menjawab. Sehat selalu, semangat bertugas ya. Terima kasih dokter.